Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Prasetyo dengan NIM 86 dari blok 14 praktikan laboratorium geoinformatika. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penggunaan software Setlog untuk pembuatan profil analisis stratigrafi. Jadi di sini yang pertama kita buka aplikasinya, aplikasi Setlog di sini. Dan jangan lupa juga buat download data yang kita gunakan di Excel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka menu tools, lalu masuk ke preference. Nah, di sini buat di table headernya sendiri bisa kita tuliskan profil analisis stratigrafi. Buat skalanya kita pakai yang 1:50. Grand size-nya kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Lalu buat teksnya kita pakai yang center. Setelah itu di sini kita bisa masukkan buat di tabel apa aja yang mau kita gunain. Nah, di sini kita masukin edge, terus masukin order 1, order 2, order 3. Struktur fosilnya kita nggak make. Skalanya juga kita nggak make. Buat order 1 kita bisa rename. Kita rename jadi formasi. Oh, salah. Sorry. Formasi udah ada. Order 1. Tanda jadi description. Oke, terus order 2 kita rename juga jadi thickness. Terus buat yang ini order 3 kita rename jadi depositional environment. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita urutin dari yang paling kiri ke yang paling kanan. Kita urutin edge, terus formasi, lanjut ke thickness, grain size, terus litologi. Ini kita pindahin. Nah, ini struktur fosilnya kita sementara nggak pakai. Kita balik. Nah, kalau kayak gini kita klik OK. Nah, ini buat kolomnya kita bisa sesuaikan, bisa kita atur. Bisa kita sesuaikan ya. Nah, ini bisa kita atur. Nah, setelah itu kalau udah kayak gini kita masukkan data-data yang ada di Excel ini. Bisa kita masukin di Setlognya.
Nah, buat di Excelnya kita masukin dari yang paling tua itu yang berada di paling bawah ini, yang nomor 5. Nah, terus di sini kita add. Nah, lalu masukin data-datanya sesuai yang ada di Excel kita. Kita masukin di sini thickness-nya 211. Kita masukin. Nah, kita cek di Excel buat data-datanya. Loginya ini tough, terus kurang putihnya ada coarse ice. Ini yang C. Kita masukin nomornya juga. Early Miocene. Informasinya similar. Masukin similar. Nah, udah kayak gini. Jangan lupa juga buat loginya. Nah, ini buat yang TUF ya. Oke, terus di othernya, buat deskripsinya bisa kita masukin yang di Excel, kita copy paste saja, lalu kita paste buat deskripsinya. Buat thickness-nya kita samain sama kayak yang di depan tadi ini. Sorry, thickness 211. Buat deposition phase-nya dia di vulkanis. Lihat. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa juga tadi ada ini simbol backnya, masukin sedimen structure, terus cari yang horizontal. Nah, baru lamination. Kalau udah kita oke aja. Nah, udah kayak gini. Terus kita tambahin lagi buat data-data yang lainnya. Ini yang data kedua, thickness-nya 368. Loginya tuh sandstone, masukin yang basic, terus ini sandstone. Karena di sini ada litologi keduanya, yaitu tuff-nya, kita masukin yang fine ice-nya ini masukin ke other, ini fine ice.
20%. Ini masukin medium, ini sama, ini masukin sedimentary structure, terus laminasi, terus buat umurnya di early Miocene. Formasinya masuk ke similar. Under sama deskripsinya. Thicknessnya 368. Deskripsinya kita copy paste aja dari Excelnya. Copy paste. Kita paste. Lalu ini vulkanisme period. Lalu kita oke, nah ada muncul. Kita tambahkan juga data-data yang lainnya. Masukin thicknessnya 195. Lihat datanya, umurnya early Miocene, buat formasinya Lagrange. Early Miocene Lagrange. Lognya tadi kita lihat di breaksheet. Buat komputer tadi di Grano, ini juga sama, yang bawahnya strukturnya nggak ada, berarti nggak diisi karena dia masif. Kita ke other lagi, deskripsinya kita copy paste dari data yang kita punya di Excel. Kita masukin thicknessnya, kita samain kayak yang tadi depan 195. Sorry, thickness 195. Terus di positional environment-nya masih sama di vulkanis period. Nah, kalau udah kayak gini kita oke aja. Nah, pokoknya lakuin sampai semua datanya udah masuk ya. Lanjut di data keempat, thicknessnya di 202. Kemudian di early Miocene, formasi sampai itu. Early Miocene. Terus ininya formasinya di Sampai itu. Terus untuk metodologinya ini kan kita masukin di basic. Kalau kita masukin yang sandstone, metodologi pertamanya, lalu kita cek apa ada metodologi keduanya apa enggak. Nah, di sini kan dia ada metodologi keduanya. Ini ada limestone-nya. Kita masukin aja di basic. Limestone.
masukin aja nih 20%. Komputernya tadi di Vincent, ini di F, bawahnya juga sama. Input simbolnya dia karena ini masih, berarti kita nggak masukin aja di simbolnya. Terus kita ke other, masukin lagi thicknessnya sama kayak yang depan tadi di 202. Deskripsinya kita masukin, ada di Excel, kita copy paste aja, Ctrl C, kita copy paste di positional environment-nya. Nah di sini udah beda dari post vulkanis period, kita masukin post vulkanis period. Klik OK. Ini kan lagi keempat, kita masukin lagi terakhir, thickness yang 314, kita masukin thickness 314. Loginya Hexstone. Ini komputernya di Lucid. Lucid berarti kurang dari mesin clay aja. Mesin clay. Strukturnya kita cek di masif, nggak usah diisi. Umurnya dia di Oyo, informasi Oyo, umurnya early middle Miocene. Early middle Miocene, informasinya di Oyo. Terus positional frontnya copy paste, masuk ke other, kita masukin thicknessnya sama kayak yang depan 314. Deskripsinya kita copy paste saja, masukin datanya, cek lagi jangan sampai ada yang kelewatan. Benar, oke. Kalau udah kayak gini kita oke aja. Nah kalau ini kan udah jadi nih semua, kita udah masukin semua datanya dari yang paling tua dan ke paling muda. Nah kalau udah kayak gini, ke file aja, terus kita ke export log yang ini. Tinggal kita simpan aja. Oke. Namain aja bebas. Nah, kita save dalam bentuk PDF. Tinggal di save aja. Udah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.